Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surotin Ilmi dari SDN Kedung Boto, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. Saya adalah CGP Angkatan ke-10. Saya akan mendemonstrasikan kontekstual pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantoro. Tujuan pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantoro. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sesuai dengan tujuan pembelajaran Ki Hajar Dewantoro tersebut, maka kita sebagai pendidik haruslah yang pertama, pendidik harus berpihak kepada murid. Kedua, pendidik harus mampu menuntun murid sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Ketiga, pendidik harus memahami karakter murid. Dan yang keempat, pendidik harus paham tujuan pembelajaran. Dengan demikian, kita sebagai seorang pendidik haruslah berpegang pada semboyan Ki Hajar Dewantoro. Masih ingatkah kalian tentang semboyan Ki Hajar Dewantoro? Yaitu yang pertama, Ingarso Sung Tulodo. Di depan harus menjadi contoh yang baik. Yang kedua, Ingmadyo Mangun Karso. Di tengah harus memberikan semangat kepada peserta didik. Dan yang ketiga, Tutwuri Handayani. Di belakang harus memberikan dorongan kepada peserta didik untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Untuk menerapkan semboyan tersebut, diharapkan pendidik mampu memberikan pengajaran kepada murid dengan pendidikan yang berpihak kepada murid. Pendidikan yang berpihak kepada murid adalah yang pertama, memberikan kemerdekaan belajar pada murid dengan pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, berpikir kreatif dan inovatif. Dan yang ketiga, sesuai dengan profil murid dan perkembangan zaman. Kegiatan di sekolah kami yang berpihak pada murid antara lain, yang pertama, kegiatan ekstrakurikuler, di mana di sekolah kami ada berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler. Ada pramuka, menganyam, menggambar, olah vokal atau seni suara, MIPA atau matematika, komputer, dan futsal. Dengan kegiatan ekstrakurikuler tersebut, diharapkan semua murid dapat mengembangkan bakat dan minatnya. Selain kegiatan ekstrakurikuler tersebut, sekolah kami juga menerapkan pembiasaan. Adapun kegiatan pembiasaan tersebut antara lain, yang pertama, sekolah kami mengadakan sholat duha dan zuhur berjamaah. Selain itu, ada juga kegiatan berzikir dan berinfak melalui kegiatan Jukir Fak, yaitu Jumat berzikir dan berinfak. Selain kegiatan berzikir dan berinfak, ada juga kegiatan literasi budaya yang kami lakukan setiap hari Kamis, di mana peserta didik memberikan apresiasi dari kebudayaan yang sudah dipelajari, baik itu berupa tarian, pantomim, ataupun drama. Selain kedua kegiatan tersebut, ada juga kegiatan yang dinamakan dengan sabarin, yaitu
Sabtu bersih dan rindang. Itulah pembiasaan yang kami lakukan di sekolah kami. Dengan kegiatan pembiasaan tersebut, diharapkan siswa dapat menambah budi pekerti yang baik pada diri mereka masing-masing. Selain kegiatan ekstrakurikuler dan juga pembiasaan, untuk merangsang peserta didik menjadi lebih senang di sekolah, maka sekolah kami juga melakukan pembelajaran yang bervariasi. Di antaranya, yang pertama, belajar di luar kelas. Di sekolah kami, untuk merangsang kesenangan siswa terhadap belajar, maka kita sering melakukan pembelajaran di luar kelas. Sebagai contoh, kegiatan outing kelas yang kami lakukan untuk pembelajaran di luar kelas. Yang kedua, memanfaatkan game dan ice breaking sebagai media pembelajaran. Selain kita menggunakan media pembelajaran yang ada di sekitar lingkungan, kita juga menggunakan game sebagai media pembelajaran untuk merangsang siswa agar lebih mengerti tentang materi yang kita ajarkan. Yang ketiga, belajar secara kontekstual, yaitu belajar melalui lingkungan yang ada di sekitar peserta didik. Dan yang keempat, bermain sambil belajar. Dengan berbagai kegiatan pembelajaran yang diterapkan, dapat dikatakan siswa diajarkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid tidaklah mudah. Beberapa tantangan yang harus dihadapi antara lain: yang pertama, kurangnya motivasi murid untuk mengikuti program-program yang diadakan oleh sekolah. Dan yang kedua, kemampuan guru yang belum sepenuhnya memahami tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidikan yang berpihak pada murid. Dari beberapa tantangan-tantangan tersebut, maka haruslah dicari beberapa solusinya. Adapun solusi yang dapat kita ambil antara lain, yang pertama, pendidik harus menggunakan model dan media pembelajaran sesuai dengan karakter siswa yang dimiliki masing-masing. Yang kedua, pendidik harus mau mengembangkan diri dengan mengikuti berbagai pelatihan, webinar, ataupun seminar agar dapat meningkatkan keterampilan dan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Dan yang ketiga, pendidik harus selalu memberikan teladan yang baik kepada murid agar dapat tertanam sikap budi pekerti yang baik. Dan terakhir, yang keempat, pendidik harus mampu menuntun murid agar dapat menentukan dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Demikian adalah pemaparan dari kami tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.